fleksibel juga. Kemarin udah kita lihat juga bahwa Dairen bisa membawakannya, Idok pun pernah membawakannya untuk ini tersebut. Hero-hero yang bisa langsung jump in juga dengan Archer Flicker. Wah, dan spiritualnya di respect. Harus ya. Ini di Watch Party rame banget juga ya. Oh iya tuh. Di depan loh ini. Ini MPL Gokil. Festival luar biasa juga sih. Dan sekarang ini harus mulai menutup lagi. Sisi depan mungkin dari TLID dan juga opsi jungler. Aku merasa kalau misalkan ini band ke arah Iritel, nanggung kalau nggak sekalian band Cloud-nya juga. Kalau emang mau respect, kasih full respect ke Skylar. Iya, Cloud atau Beatrix? Kayaknya aku lebih suka Cloud sih. Oke. Karena ini Nathan dan Yves. Pasti dua-duanya bakal terganggu kalau misalkan ada hero yang bisa langsung ke jump in ke backline. Ya, tapi opsi Skylar banyak banget ya. Bruno pun masih ada. Bruno ada, banyak sebenarnya. Ya, atau Kayak pemain hampir semua lah. Clean Bruno masih ada. Bruno, ya. atau pemain hero jarak jauh juga masih. Layla. Oh, iya, jangan lupakan Iya. Layla pernah juga muncul. Main Tapi safely. Harit, Harit dulu, alright. Alasan lagi kan yang akan ditutup Hayabusa misal? Nolan kayaknya nggak sih? Nolan? Kayaknya Nolan lebih oke sih Om. Atau Hayabusa. Kayaknya Hayabusa juga fine di sini untuk di band. Karena Zusin akan sangat terganggu dengan hadiran Ya. Hayabusa. Dan tentu kan kalau Hayabusa yang diambil ini lebih merepresentasikan buat gold laner mereka loh. Bisa jadi diincar dengan Fabian. Oke. Tapi respect apa yang akan dilakukan oleh RRQ ya. Karena Yep. sebenarnya bicara tentang roamernya juga belum kelihatan ya untuk Widi. Mungkin ke arah Chow sebagai nih. playmakernya Yep. juga. Yep. Kemungkinan Waktu bisa Chow. zaman masih Widi di belajar. Nah sekarang Widi udah jadi Widi guru. udah jadi guru. Udah gak belajar lagi dia. Iya sih, tapi Oke. ngeliat improvement yang luar biasa juga ya dari Yep. sosok Widi. Jadi harus cukup berhati-hati buat sekarang. Pilihan banding dari RRQ akan langsung menuju ke arah Hayabusa. Nolan terbuka atau ada opsi lain? Kalau Hayabusa yang diambil, berarti memang ini benar antara marksmannya ini nggak bakal pegang flicker. Atau ya marksmannya memang nggak punya self defense sendiri di belakang tapi dipaksa purify. Ya, sekarang ada Chow, Chow juga yep. yang langsung ya. Aku pikir tadi sempat ada di bed, tapi ternyata enggak. Dan langsung ditunjukin nih sama Widi. Jujur ini malah lebih obvious dan Team Liquid menyimpan sesuatu tentunya untuk last pick mereka. Iya, jungle apa nih? Iya, karena biasanya kalau udah kelihatan nih, oh Hayabusa link di band, Nolan open, Nolan duluan nih. Widi malah biasanya last pick. Yep. Ingat gak waktu itu Widi sempat bawain Lolita last pick. Aha. Dan itu sempat mengejutkan semuanya karena Harit Lolita ofensifnya luar biasa dan Franco 1-1 akan menjadi opsi untuk kali ini. Permainan pick off akan ditunjukkan. Ya, ini harus agak hati-hati sih buat one-one-nya ya, karena sekali burst saja, kira theory of everything, Yap. bisa Oke. langsung ke meltdown. Fabian Acu. Apa nih last pick-nya nih? Nolan. Jungler seperti apa ya? Nolan ya, paling deket sih kayaknya Nolan. Tapi kalau emang nyimpen cheese strat kayak Geek Fam yang bener tadi terlihat di match pertama, Joy? kayak Joy. Atau siapa lagi Julian ya? masuk gak nih? At least mereka butuh assassin lah, sesuatu yang bisa juga untuk langsung ke belakang nih. Biar one-one-nya yang gak terlalu berkutik juga ya. Dan Oke. lebih tepatnya untuk bisa menghindari juga bagaimana Franco dari Idok karena kita tahu ini hero power dia banget. Oke. Dan last pick dari tim Liquid ID. Akan mengarah kemana? Harusnya udah di pick ya ini. Tapi udah mulai tos-tosan juga. Percaya. Dan ternyata adalah Bane. Bane, Masih hero yang cukup aman ya. Hero yang punya efek knockback juga dengan adanya deadly catch. Dan tentunya bisa mengimbangi bagaimana pattern of farm di area objektif. Dan ini yang aku bilang berbeda. Karena biasanya Assassin sekarang fighter objektif aja udah. Oke, let's see. Ini dia untuk game yang pertama. Prediction dari para panelis. Profesor KB. Obvious banget tim Liquid, draftnya Liquid. luar biasa. Aul, RRQ. Dan RRQ. Aul, oke. RRQ Hoshi dengan 2 poin dan 1 untuk tim Liquid. Tadi kita bakal lihat game pertama dari match yang kedua bersama caster kita Lim Kocul dan Pak Pulu. Yap, terima kasih Daur Panelis. Ini waktunya ya, kita akan mulai perebutan tiket pertama ke MC World Championship. Oke, siapakah yang akan mendapatkan tiket pertama dan siapa yang akan turun ke final lawan mereka? Oke, tapi sebelum semua itu dimulai, gue mau dengar dulu bagaimana suara yang ada di Eldorado. The Cavalry, are you ready? Kingdom, are you ready? Ya wes, kalau begitu Eldorado, mana suaranya? Let's go to Land of Dawn. Dari kedua jungle yang Kaya, love you. harusnya farming dulu nih. Ayah. Agresivitas tinggi. Joe yang memang power damage-nya begitu kuat langsung muncul di mid lane. Yap. Mana tadi udah ada satu tarikan dari Dok namun masih gagal ya. Dan Rin seperti biasa. Stay dulu di area mid, satu tarikan lagi dan masih belum menghasilkan apa-apa. Mereka coba freeze dan hati-hati Subijin.
di level 3 hampir ke level 4 ya. Yap, cepat banget pattern farming bikin oleh Setsujin dan masih ada satu wave minion lagi di bagian tengah. YSKL masih sangat sabar. Ya, Tinggal dan Showreel di level pertama dan Scholar. Buset deh, terima damage yang gak main-main. Turnamen. Waves hampir saja. Namun ada satu purify yang sudah terpop up. Oke, dan wow, Setsujin sudah di level 4 dan pressure dari RRQ untuk early game kuat banget. Alpha dengan sweep di talent pertamanya, ini kunci dari Setsujin yang level 4 begitu cepat. Yap. Sementara sekarang Widi pun masih ada di area mid, ada YSKL masih level 2 sama dengan Rins yang mendapat level yang sama, tapi Fabian kali ini nongol dan mereka mundur kembali. Oke, dan untuk Talon's prediction 3 suara untuk RRQ dan 2 suara untuk Liquid. Oke, itu dia. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana pertarungan lagi di area dari objektif yang mungkin akan memanggil semuanya. Mereka akan kontes Factor lawan Factor dan Yap, Widi. coba lihat Widinya cukup agresif tadi memberikan sebuah efek kejut kepada beberapa player yang ada di area mid. Wah, nggak takut Fabian ya. Mereka langsung start juga walaupun Setsujin melihat. Tapi fokus dari Liquid dan RRQ cari level 4. Yap, ada satu Spiral Alpha tapi sepertinya gak kena kali ini karena Setsujin. Sedikit lagi menurut ada Setsujin menjadi korban yang pertama dan Fabian beri banget. Rinsya mau pergi ke arah mana tapi Widi pergi lagi ke tempat yang berbeda. Bahkan Iron Shinki hadir dengan satu entropinya mencoba untuk bisa mengatakan Demi dan Aran. Semuanya hadir ke area mid. Tapi terakhirnya dan Aran pun pasti gagal. Bahkan ada satu Wave Dragon yang dikeluarkan tapi Skylar lah yang mendapatkan point kill. Masih selamat dari Rims dan juga Widi. 1 tetes darah lagi, mereka masih bisa survive. 2 poin kill yang diamankan Liquid, namun 1 poin kill kompensasi untuk RRQ dapat Idok, sang pencuri handal. Iron Hook yang bisa ngedelay setidaknya gold dari Iron Siki yang gak bakal cepet banget untuk naiknya. Level 4 untuk Widi. Ada WF Dragon sebentar lagi, itu mungkin bisa jadi sinyal nih, agresivitas dari Liquid akan muncul. Yap. Dan mereka pun kembali lagi untuk bisa melawan farming di tempat yang berbeda. Namun sekarang Harushiki akankah dia lebih agresif atau lebih menahan lagi? Itu untuk kombinasi late game, jujur RRQ sangat mengerikan. Lihat, kena Skywar juga weakness point tuh kayak 100% akan pecah. Dan ya kita tahu kelas Bomb of Tank. Skill yang bisa ngeratain banyak target, yang penting dari Liquid adalah Winter Crown. Siapa yang akan menjadi korban, siapa yang akan menjadi target pertama, wajib miliki Winter Crown. Yap. Dan Widi hadir tadi mencoba untuk bisa mencari celah lagi, mencari informasi lagi siapa saja yang ada di area terdepan. Tapi terlihat beberapa player sudah mulai berkumpul, bahkan Setsujin mulai dipantau pergerakannya. Tapi level mereka masih sama dan tarik. Wait, udah ada satu lagi. Luar yang dikeluarkan, tapi Real One Manipulation langsung dikeluarkan pula. Guna Setsujin. bisa membelakang ada, tapi Setsujin malah menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut, menjadi satu kerugian untuk RRQ. Tidak adil pertukaran dari Roamer ke arah jungle dan ini membuat dari Fabian dia bisa farming lebih cepat lagi dan wah tipikal dari Idok. Idok ya, hantak, tarik, Dimen. Tapi ya memang itu efektif berkali-kali kemarin kita melihat dari Iron Hook yang pas banget tapi lihat Turtle. Yang kedua sudah muncul dan nampaknya RRQ mereka mau kontes. waduh Aran galak banget Arannya. Sudah bersiap untuk bisa menghantarkan damage-nya, ada Delicash dikeluarkan pula dan turtle-nya sudah menjadi milik dari pemain dimiliki oleh tim Liquid ID dan juga Rich yang memiliki arah satu yang terakhir. Rich yang berhasil langsung didapatkan pula dan Dairon sudah berhasil masuk lagi ke dalam satu robotnya. Sedikit miskom kah? Karena mereka maju 1/1. Bahkan kondisi Dairon yang udah nggak fit lagi, darahnya udah low. Akhirnya ada punishment karena Rins plus Turtle 1000 gold langsung di tangan tim Liquid ID. Ada perbedaan di mana mereka sudah mulai unggul dan sekarang Harushiki sudah diberikan nutrisi tambahan lagi. Satu wave minion. Jangan lupa ya Iron Siki belum tumbang sama sekali, sama seperti Skylar. Bedanya ada 2 poin assist yang bikin Iron Siki goldnya harus lebih banyak. Belum lagi dihitung dari Turtle dan juga dari gold. Wait, kayak what? Rich berhasil untuk didapatkan seperti yang mereka masih ingin lebih kan? Tidak. Mereka memilih untuk pergi ke tempat yang berbeda lagi. Informasi no purify dari Rins yang bisa dimanfaatkan. Dan semburan tadi dari Fabian cukup berasa ya. Membuat Dairon tadi lebih memilih untuk bisa pergi ke tempat yang lain terlebih dahulu. Tapi udah mulai dikasih laning, mereka mau ban-nya online di arah mid game dulu. Dia cari farmingannya dulu. Tadi 3 item War Axe di item pertama. Masing-masing jungle sudah punya War Axe. Tapi kelihatan dari Fabian dikit. Kilometer
Oke, ada satu pergerakan di mana sekarang daerahnya langsung dikeroyok, tapi ternyata Fabian lah yang benar-benar berhasil langsung diamankan. Nggak Satu bisa. terakhir dan Fabian menghilanglah sudah. YSKL hadir menggagalkan dan 1 poin plus tadi membuat Dairan lenyap seketika. 1 ditukar 1. Kaget gue pikir Fabian yang dikeroyok tadi. Yang Fabian yang mengeroyok, tapi Fabian lah yang benar-benar berhasil diajar. Tapi masih ada 1 weakness point lagi yang dikejar oleh Skylar. Akankah berhasil untuk bisa mengeluarkan cross proptek? Tapi ternyata Widi di luar jangkauan. Pergi lagi ke tempat yang lain, namun Ritzia mencoba untuk bisa memberikan backupan. Belum ada korban sampai saat ini. Weakness point yang pecah tadi belum bisa dimanfaatkan. 2 item. Iron Siki. Nah, cukup cepat. Yap, udah ada 2 item mah. Sampai dengan off-eventnya, dengan 1 lagi stadiumnya, damage sudah mulai cukup dan entropi dikeluarkan. Di tempat yang lain ada pergerakan yang baik banget dilakukan dari Kenzie, namun sekarang Fabian udah berhasil menjadi korban pula dengan 1 cross proptek tadi udah dihasilkan pula oleh Skylar. Menjadi satu hal yang begitu mematikan dan Sutsujin dan diterjang menjauh saat terakhir dan Sutsujin berhasil dilakukan oleh Widi. Tapi Widi pun, bahkan sekarang Skylar yang masih berusaha namun masih gagal. One v1 situation tadi Iron Shiki berhasil menghancurkan ke arah Skylar. Wipe out terjadi. Menit ke-7 menjadi saksi. Bahkan 2000 gold langsung masuk ke kantong Liquid ID. Oke, menjadi satu hal yang begitu mengerikan dan sekarang dari Purple Pup-nya masih berhasil dilindungi oleh Idok. Tapi masih saja diusahakan oleh Iron Shiki satu terakhirnya dan berhasil entropi balik arah. Oke, 3000 gold. Mereka make sure early game milik mereka. Tim Liquid dengan Bane dan juga Nathan. 2 hero yang bisa dibilang late game-nya kuat. Sudah bisa online dari mid game. Tapi jangan lupakan Skylar juga. One yang bisa langsung angkat nanti. Yap, wohoi, ada lagi drop yang dihasilkan, namun ternyata Idok lain menjadi korban. Idok menjadi satu hal yang emang benar-benar dituju. Real world manipulation dikeluarkan pula 3 player di bagian bawah. Inner Turret terancam, tapi mereka masih berusaha untuk mempertahankan satu objektif yang mereka miliki dan masih bertahan rupanya. Wah, masalahnya tanpa tumbang sama sekali. Itu game-nya dari dia sangat siapapun dan jangan sampai sekarang. Benar-benar bisa menekan ke arah dari SKL. Kecuali mungkin nanti one-one ya, apabila emang cross plot dengan Iya, immune dari real world manipulation. Lihat ya, untuk ISKL tadi kan tetap harus maju karena posisinya akan jauh. Winter Crown sudah jadi item ketiga oleh Fabian. Nah, ini menjadi satu momen penghambat lagi. menjadi satu momen penghambat yang bisa menghancurkan bagaimana kalkulasi nantinya yang bisa dihasilkan oleh pemain dari RRQ sih. Dan tadi masih belum ketemu juga predik yang belum ada siapapun di sana. Mungkin nunggu ke arah objektif netralnya dulu. Lord bisa jadi di tempat yang sempurna untuk mereka kontes karena dari RRQ harusnya mereka mau coba. Yep, pergerakan yang memang sudah dilakukan. Riz yang mencari informasi tadi, tapi terlihat beberapa player yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Mereka sudah mulai berkumpul, berusaha untuk bisa mendapatkan Lord itu secepat mungkin. Riz yang menjadi orang terdepan, ada Dairon pula. ID Dok ya mencari lagi siapa yang menjadi satu korban dan berhasil mencari ke arah Widi. Tapi masih ada bantuan lagi dilakukan oleh Aran dan menggagalkan bagaimana satu peluang yang dimiliki, tapi cross protect sudah langsung berada di area utara. Dan juga untuk sekarang Dairon yang berhasil dihancurkan, tapi shutdown pun masuk dan tubuh dari SKL. Riz yang masih menjadi korban, namun sekarang Lord yang menjadi milik dari Fabian. Bahkan Iron masih berusaha, tapi Iron Chiki masih terlalu sakit damage-nya dengan Fabian yang siap untuk membantu Hajar. Menyisahkan 2 dari masing-masing tim. Namun Lord bisa didapatkan oleh tim Liquid ID. Wow, oke, dan deretan itemnya sudah terlihat melalui. Crown yang sebenarnya tadi belum jadi solusi juga karena weakness point-nya pecah ke arah Widi. Tapi yang harus dipikirkan adalah sekarang damage dari Skylar. Ya, udah mulai sakit hampir saja. Sakit banget Idok, hampir saja. What? Idok tersambar. Wow, dan crack cannon claw-nya. Ya, tembakan yang sakit sekali tadi. Masih belum berhenti loh, mereka tetap kasih pressure-nya. Iron City yang tadi sudah punya item kedua di menit yang ke-7. Sekarang akan semakin ekstrim lagi. Mereka mau semua innernya. Mungkin base turret masih aman karena masih ada pasif juga dari base turret-nya. Setidaknya vision dari RRQ akan semakin. Ya, kali ini juga dengan tempo yang tidak terlalu kencang juga ya. Hanya saja jadi satu pick up beberapa kali tadi terjadi juga fight besar
yang dimulai oleh Dok hampir saja menarik lagi dengan satu Iron Hook-nya. Start Iron Hook masih ada pasif tapi dan mulai masuk. Oke, dan Widya berhasil menendang. Ada satu play dan Dido menjadi korban. Widya pun harus Pecah-pecah. merelakan bagaimana tubuhnya menjadi korban. Tapi Mafia dengan satu interval yang memiliki Dairon yang berhasil mundur ke tempat yang berbeda. Ditarik lagi arahnya. Masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah dari Dairon dan Skylar. Menjadi satu kunci juga untuk bisa menghilangkan dari Lord tersebut. Kehilangan satu best turret menjadi harga yang sangat mahal untuk RRQ. Namun setidaknya mereka berhasil mengusir pasukan Liquid dari base mereka. Reset lagi. Tapi setidaknya ada satu best turret tadi di atas. Tetap ada keuntungan untuk tim Liquid. Walaupun Widya berkorban masuk jauh ke dalam dengan satu Way of Dragon. Tapi harusnya sadar sih, Widya tahu, oke ini akan tukar. Dan itu yang harus dipikirkan juga. Udah line hook masih belum dapat. Yep. Dan Iron Shiki sekarang entropy dikeluarkan Rins ya. Tidak terkena tadi dari satu interference yang memang dikeluarkan. Masih aman mereka. Point blast dari Yehaskiel. Hampir satu bar HP loh tadi. Dari Rian. Aku bilang masalahnya ada di Yehaskiel. Belum ada yang bisa ke arah sana dan Iron 07. Ini angka yang sangat diimpikan dari para pemain. Dan banyaknya 1, 2, 3 sampai 4 poin kill sejauh ini. Webinar memang dikasih juga terus-terusan ya. Atas, tengah, bawah. Masih aman, masih pegang. Next Iya, one, jangan 15 detik lagi. lagi. Untung Lordnya di atas. 3 super weapon ya, ini masih bisa dikontrol. Masih dekat juga ya? Masih dekat juga. Ini menjadi hening banget lah ya. Nanti mereka semua terfokus untuk bisa melihat dan juga menyaksikan bagaimana tim-tim andalan yang mereka Iya. sedang berlaga loh. Ya. Ini nggak boleh sampai ke deep sih loh sebenarnya. Karena Lord sebentar lagi sudah dimulai Liquid. Mereka lebih pede untuk setup. Dan Susujin ketahuan posisinya. Dan sekarang Daironnya akan berhasil untuk bisa sempat kabar. Duduk kok ibu. Tapi dengan satu Lord yang berhasil diamankan dan Daironnya tertinggal di bagian belakang sendiri. Dairon Udah. menjadi korban. Nonton. Lord plus 1 point kill. Berhasil di-secure lagi tim Liquid. Mereka siap menyerang sekarang dengan keunggulan yang hampir 8.000 gold. Angka yang sangat ekstrim di menit 13. Cukup berbahaya juga, tapi jangan lupakan defensif. Nah, di RRQ mereka punya 1-1. Mereka punya alpha. Damage-nya masih cukup sampai saat ini. Ini Windy juga rotasi yang dilakukannya cepat banget. Benar-benar cepat ya. Ini menjadi mata juga loh. Vision yang selalu terbuka bahkan dari awal game dan Winter Crown juga Yehaskiel aman dari crossbow of tank. Nah, berkumpul sudah 4 player. Ini ditahan terlebih dahulu di bawah. West Minion akan masuk. tahun gas Akankah pemain salulanya. dari tim Liquid ID berhasil untuk bisa Iya. menabrakkan lagi satu bester kan di bagian bawah. Dairon yang ditendang kembali ke. Tapi masih ada bola yang dihasilkan pula oleh Ido. Namun untuk sekarang Widya kehilangan dari Mortal di mana Susujin yang menjadi orang terdepan saat terakhir. Tapi Susujin malah menjadi korban bola. Bahkan Dairon pun tidak kuat lagi menahan main dan Jamil dihasilkan oleh Iron Chiki. Double kill masih didapatkan. Skylar yang masih berusaha. Skylar masih bisa akan terbang. Gak bisa. Double kill didapatkan pula oleh Yaskira. Triple kill yang pertama menjadi milik dari tim Liquid ID. Liquid memimpin di game yang pertama bahkan RRQ mereka gak punya solusi agresivitas.